Imam Bukhari pernah ketika di hadapan Ali bin Madini dia berkata, "Mastasghartu nafsi illa inda Ali bin Madini." Aku tidak merasa kecil kecuali di depan Ali bin Madini. Sedangkan di samping kita ada Ustaz Salim Mukhbar, ya. Juga berikutnya tak lupa bahwasanya ketika pilihan untuk menjadi imam kita utamakan diantaranya orang dari Quraisy, ya. Dan kali ini juga ada Ustaz Salim Mukhbar, jazakallahu khair. Tak lupa pula, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Innal barakah ma'a akabirikum." Keberkahan itu bersama orang yang lebih tua daripada Anda, senior daripada Anda. Begitu pula, idza ja'al ma' batalat tayammum. Kalau air sudah datang, tayammum batal. Ya, maka saya persilahkan Ustaz Salim Mukhbar untuk mengisi kajian kali ini. Fadhil Ustaz. Allah yubarik fik Ustaz. Allah. As'aluka billah Ustaz. Allah. Dan barakallahu fikum wahibati billah. Di akhir bulan Ramadan ini, ya, terutama 10 hari terakhir, tentunya ada yang tidak bisa kita lalaikan, yaitu keutamaan 10 hari terakhir. Dan tidak ada yang perlu kita banggakan, ya, dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan. Kita merasa amalan kita sudah banyak, misalkan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, "Wala tamnun tastakthir." Dan jangan sampai Anda tertipu, ya, terpedaya apa? Dengan amalan yang Anda anggap banyak. Jangan sampai tertipu. Jangan pernah merasa amalan kita mencukupkan diri kita di bulan Ramadan ini, apapun amalan Anda. Dan kita lihat para nabi, mereka juga tetap berdoa setelah mereka menjalankan perintah Allah. Mereka juga berdoa. Setiap amalan-amalan ditutup dengan istighfar. Ditutup dengan istighfar. Dan itu seyogianya kita lakukan. Karena kita nggak tahu amalan kita betul-betul diterima semua di sisi Allah apa enggak. Di akhir-akhir Ramadan ini nanti kita akan dapati di antaranya zakatul fitr, juga istighfar, juga kita takbir, ya. Juga kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga banyak zikir seperti ketika zikir doa di malam Lailatul Qadar. Juga kita banyak-banyak di antaranya untuk kita infak dan sedekah, ya, banyak membaca Al-Quran, minimalnya 100 ayat, ya, seperti kita hidupkan malam kita. Isya dan salat fajar berjamaah minimal kita harus datangi, ya. Juga salat malam, salat tarawih bersama imam, ya, sampai selesai. Dan salat tarawih sampai witir kita datangi sehingga dicatat pahala semalam penuh kita melakukan al-qiyam. Dan dengan demikian di antaranya para nabi, di antaranya Nabi Adam alaihissalam juga berdoa kepada Allah, padahal dia nabi maksum. Dia juga berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, ya Allah, ya. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini Nabi Adam alaihissalam, ya. Maka amalan-amalan yang kita lakukan tutup dengan istighfar. Salat kita, nah, setelah salat kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Pagi petang kita juga istighfar. Nah, setiap amalan-amalan ini ternyata penutupnya dengan istighfar. Begitu pula di antara Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga berdoa, "Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin."
dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Begitu pula Nabi Musa alaihissalam juga berdoa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lah innahu wal ghafurur rahim. Dia Musa berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Maka Allah mengampuni Nabi Musa, dan sungguh Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu pula Nabi Yunus alaihissalam ketika di perutnya ikan paus, beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Demikian ya, kita kembalikan kepada Allah tauhid kita, kemudian ditutup dengan diantaranya kitalah yang termasuk orang zalim, mengakui diri sendiri sebagai seorang yang zalim ya. Ini diantaranya juga demikian ketika bulan Ramadan ya, kita gak layak untuk kita berbangga-bangga. Sebentar lagi Idul Fitr ya. Idul Fitr dinamakan Idul Fitr sebagaimana Hasan al-Basri, al-Eid yang patutnya dirayakan bukanlah seperti yang dirayakan oleh kaum muslimin pada umumnya. Sesungguhnya al-yawm la ta'si billah fahuwal Eid ya. Wah, hari ketika Anda tidak berbuat maksiat kepada Allah, sebenarnya itu hari Id, hari yang patut dirayakan. Kita sukses satu hari itu kita tidak berbuat maksiat. Itulah hakikatnya hari Id yang patut dirayakan. Wa rahmatullah jami'an. Di 10 hari terakhir ini ya, kita sekarang berada di hari 21, nanti malam 22. Nah, dan Allah siapkan kita dengan Lailatul Qadar ya. Kebiasaan Nabi SAW biasanya tidurnya di awal malam ya, tidurnya di awal malam. Kebiasaan Nabi setelah sholat Isya sama ramah ahli, bercengkerama dengan istrinya, kemudian istirahat. Tetapi khusus di 10 hari terakhir Nabi membangunkan para istrinya dan putri-putrinya. Adapun 3 putra Nabi SAW Allah wafatkan. Ini di antara hikmahnya biar gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena kebiasaannya kalau ada putra dari putra-putra Nabi, maka putra-putra Nabi tersebut akan menjadi Nabi setelahnya. Dan Qasim, Abdullah, Ibrahim Allah wafatkan agar gak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena Nabi sebagai penutup para Nabi yang lainnya. Ini rahmatullah jami'an. Dan amalan-amalan 10 hari terakhir ini tentunya apa? Membutuhkan tenaga Anda. Ketika di 10 hari terakhir, tips-tips Anda untuk mendapati maksimal 10 hari terakhir ini, yang mana 10 hari terakhir jangan lagi Anda disibukkan dengan perkara mubah, perkara yang boleh-boleh saja. Namanya perkara boleh, perkara yang gak dicatat pahala di sisi Allah, gak dicatat dosa di sisi Allah, berarti sia-sia, apalagi 10 hari terakhir. Dan ini termasuk jebakan iblis yang kelima. Iblis menyiapkan untuk kita, termasuk di bulan Ramadan, termasuk 10 hari terakhir, ada jebakan iblis, 6 jebakan. Yang pertama disiapkan untuk Anda agar Anda murtad dan menjadi orang yang berbuat syirik. Kalau Anda selamat, disiapkan jebakan kedua, Anda disiapkan untuk terjerumus dalam amalan-amalan kebid'ahan, amalan-amalan yang gak diajarkan Nabi SAW. Ya, dan kalau Anda selamat karena Anda punya bekal, punya ilmu, dia akan menyiapkan jebakan yang ketiga, yaitu dosa besar. Kalau Anda selamat karena Anda kuat di bulan Ramadan, disiapkan jebakan yang berikutnya keempat, Anda disibukkan dengan perkara dosa kecil. Dosa kecil gak selamanya jadi kecil. Dosa kecil akan menjadi besar kalau dosa kecil tersebut diulang-ulang. Kalau dosa kecil tersebut dientengkan, kalau dosa kecil tersebut dipamerkan di hadapan manusia,
dunia nyata ataupun dunia maya akan jadi besar. Kenapa? Akan merangsang orang lain ikut melakukan dosa kecil seperti yang dia lakukan. Nah, seperti contohnya onani. Ya, pertamanya dia kecil, diulang-ulang jadi besar. Ya, atau dipamerkan jadi besar. Pamerkan dunia maya misalkan. Atau dientengin akan jadi besar. Fa ini rahimahumullah jami'an. Kemudian jebakan yang kelima, ketika semua ini gagal disiapkan oleh iblis laknatullah alaihi dengan pasukannya, jebakan untuk Anda disibukkan dengan perkara yang mubah. 10 hari terakhir masih ada sempat goes-goes. Ya, padahal ada ladang pahala yang begitu besar. Goes mubah. Tapi di sini 10 hari terakhir Anda mending siangnya istirahat biar bisa menghidupkan seluruh malamnya. Nabi SAW ketika di luar Ramadan tidur awal malam. Ketika 10 hari terakhir, ya, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu apa? Menjauhi istri-istrinya, ya, membangunkan putri-putrinya, menghidupkan semua malamnya. Wah, nggak terpikir lagi seperti apa? Sibuk perkara mubah. Wah, ini jebakan yang kelima ini jarang orang sukses. Ya, dia nggak dosa. Wala dosa besar, wala dosa kecil. Tetapi apa? Dia nggak lepas dari jebakan iblis, sibuk perkara mubah. Sorenya ngabuburit. Yang suka motoran ngabuburit. Ya. Subhanallah, ada perkara mubah-mubah ini mereka datengin padahal di waktu yang penuh dengan keutamaan. Ya, akhirnya siangnya capek dengan pekerjaan dia, capek dengan urusan mubah dia, dari hobi dia, dan malamnya tidak kuat untuk mendatangi atau menghidupkan 10 hari terakhir tersebut. Wa Ibnul Qayyim telah berwasiat, malam Lailatul Qadar itu hanya di 1 malam dari 10 malam yang Allah jadikan untuk kita. Seandainya malam Lailatul Qadar ada di 1 malam dalam 1 tahun, kata beliau, niscaya aku akan hidupkan semua malamnya dalam 1 tahun. Ya subhanallah. Tapi saking sayangnya Allah, gak ingin memberatkan diri kita, ya, ingin kita gampang mendapatkan malam Lailatul Qadar, hanya dijadikan 1 malam itu di antara 10 malam. Subhanallah. Dan Anda bayangkan, Nabi Adam usianya berapa tahun? 1000 tahun lebih. Tingginya Nabi Adam berapa hasta? 60 hasta, sekitar 30 meter. Nabi Nuh alaihissalam umurnya berapa? 950 itu hanya umur beliau berdakwah. Umur totalnya hampir 1500 tahun. Sedangkan umatnya Nabi Muhammad, beliau telah bersabda, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilu ma yajuzu dzalik. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun, sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Kalaupun ada yang melewati 70 tahun, bonus apa bukan? Bonus apa bukan? Belum tentu. 70 tahun ternyata zina. 70 tahun tidak sholat. 70 tahun tidak pernah megang Al-Quran. 70 tahun buka bisnis riba. 70 tahun semakin jauh dari Allah. Ini namanya istidraj. Jebakan Allah yang didulukan di dunia, biar dia tambah umur untuk tambah berbuat maksiat. Ya, sebagaimana sabda beliau, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Kalau Anda melihat ada seseorang dikasih nikmat oleh Allah, katakan nikmat panjang umur, dan dia tetap melakukan kemaksiatan yang dia gemari, ketahuilah itu namanya istidraj. Ya, bonus kalau 70 tahun tapi semakin dekat sama Allah. Ya, semakin banyak zikir, banyak baca Al-Quran, semakin banyak istighfar, ini baru bonus. Umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek, postur tubuhnya juga pendek. Ya, pendeknya usianya Nabi Muhammad memang sunnatullah, memang dari Allah. Tapi kalau dari urusan dunia, gak heran juga zaman sekarang banyak makan minuman instan. Banyak orang makannya ngaco. Ya, zaman dahulu orang yang kena stroke orang kaya-kaya. Zaman sekarang anak 12 tahun udah kena stroke.
gara-gara minum teh kemasan dengan pemanis aspartam, pembuluh darah otaknya sempit. Ya, zaman dulu yang cuci ginjal, cuci darah itu orang yang tua-tua. Zaman sekarang anak 9 tahun sudah harus cuci darah. Kenapa? Minum minuman kemasan yang di jus sehari 5 bungkus itu kan 9 bulan harus cuci darah. Anak sekarang umur 9 tahun sudah harus kena kanker nasofaring. Ternyata apa? Makan makanan kemasan 1 hari 5 bungkus 9 bulan sudah kena kanker. Ini umurnya umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek. Memang sunnatullah pendek, sebab-sebabnya juga banyak sebab yang menjadikan usia pendek. Ajal di sisi Allah, tapi jangan lupa ada perantara sebab. Ketika Anda terkena penyakit, jangan salahkan takdir Allah. Salahkan juga diri Anda. Ada yang bilang, ya Allah, selama musim Ramadan, selama bulan puasa, saya sakit mah. Selama bulan puasa, heran saya, sekarang masuk hari ke-21, berat badan saya naik 21 kilo. Ya. Ketika Ramadan, gula darah saya naik. Jangan salahkan Ramadan, jangan salahkan puasa, jangan salahkan takdir Allah, jangan salahkan Allah, jangan salahkan syariat Islam, salahkan diri Anda. Sahurnya kayak apa? Bukanya kayak apa? Lihat lifestyle-nya Nabi ketika Ramadan, menghidupkan malamnya, dari sisi imannya, dari sisi fisiknya, ya, istirahatnya. Nah, wah ini perlu diperhatikan. Makanannya Nabi, sahurnya kapan terbaik, ya, buka puasanya bagaimana, menyegerakan. Orang Yahud mereka nggak sahur. Nabi sudah bersabda, inna fasalama baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur. Sesungguhnya pembeda antara sahurnya kita dengan sahurnya ahli kitab. Mereka nggak sahur, kita sahur. Buka puasa juga beda. Ya, Nabi bersabda, ma yazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-fitr li'anna al-yahud wan nasara yuakhiruna. Senantiasa umatku dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Selama apa? Selama mereka menyegerakan buka puasa. Sahurnya diakhirin, bukanya disegerakan ketika adzan. Ini sudah menunjukkan apa? Allah sayang sama kita. Ya, sahurnya Nabi seringnya apa? Seringnya kurma. Dari hadis Anas bin Malik riwayat Abi Dawud, nikmat suhurul mu'min tamar. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin kurma. Nabi SAW punya 9 istri. 9 istri gak disuruh masak macam-macam. Aisyah besok sahur bikin nasi pecel ya, enggak. Ya Sofiyah bintu Huyai, ya masak soto ayam ya, enggak. Ya Saudah bintu Zam'ah, kalau bisa masak sate kambingnya, enggak. Istri kita cuma 1 disuruh masak macam-macam sahurnya. Nah, ini simpel banget. Lihat lifestyle-nya Nabi. Nabi sahurnya gak banyak-banyak. Kadang Nabi sahur kurma, kadang selain kurma, dan makannya sedikit. Semakin Anda banyak makan sahur, bukan tambah sehat, tambah lemes. Ya, fa'inirahmatullah di 10 hari terakhir, biar bisa menghidupkan 10 hari terakhir yang maksimal, datang ini. Apa yang dicontohkan Nabi SAW, mau urusan agamanya, imannya, akhiratnya, juga urusan dunianya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik. Baik contoh urusan agama ataupun urusan dunia. Nah, banyak sekali yang perlu kita perhatikan dari kebiasaan Nabi SAW. Kemudian rahimahumullah jami'an, Nabi SAW Allah jadikan kekhususan untuk umatnya Nabi dengan malam Lailatul Qadar. Sampai Allah turunkan surat Al-Qadar, sampai disebutkan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi-nabi yang sebelumnya usianya ribuan tahun, kita usianya cuma 60, antara 60-70 tahun, ternyata disiapkan oleh Allah dengan malam Lailatul Qadar. Kalau Anda dapat malam ini, maka keberkahan usia Anda seperti orang-orang yang usianya ribuan tahun. Katakan di antara Anda sekarang kita pukul rata usianya 45 tahun. Katakan Anda usia balignya usia 12 tahun. Seandainya Anda setiap tahun
mendapatkan taufik dari Allah untuk dapat malam Lailatul Qadar, berarti usia Anda 33 tahun dapat malam Lailatul Qadar. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan, sama dengan lebih baik daripada 30.000 hari. Kalau harinya hari Masehi. Kalau kita jadikan tahun, seandainya tahunnya tahun Masehi, lebih baik daripada 82 tahun Masehi. Seandainya usia Anda dapat malam Lailatul Qadar 33 tahun dikali 82 tahun Masehi, berarti Anda seolah-olah dapat keutamaan amalan seperti 2706 tahun. Usia Anda pendek, tapi kalau dapat satu malam ini, Masya Allah. Ya. Dan ciri-ciri orang kalau mau dapat malam Lailatul Qadar, datangi semua amalan. Anda rajin baca Al-Quran, Anda rajin sholat di masjid, Anda rajin sholat rawatib, ya, Anda taat kepada Allah. Ini orang-orang yang akan mendapati taufik untuk mendapat malam Lailatul Qadar. Ya, kalau sudah, ya, Masya Allah, ba'dal fajr tidur sampai sebelum zuhur. Alasannya apa? Tidurnya orang puasa ibadah. Iya, ibadah kalau dia ahli maksiat. Daripada melek, ya, ngeliat video porno. Daripada melek, ucapannya suka dusta. Daripada melek, matanya isinya maksiat semua, mending tidur. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Kita ingin apa? Nih, hidup terus penuh dengan ketaatan, melek terus, mata terbuka dipenuhi ketaatan kepada Allah. Tidurnya kapan? Qailulah. Kecuali jika Anda menghidupkan malam tadi malam 21, Anda istirahat untuk mengganti tidur Anda karena keperluan Anda, maka tidak mengapa. Tapi kalau tidur, Masya Allah, tidur dari subuh sampai menjelang maghrib. Loh, zuhur asarnya mana? Dikobok menjelang maghrib. Nah, ini namanya bukan ibadah, latihan jadi jenazah. Rahimahullah jami'an. Wah, ini kalau dapat nih, diantaranya tips-tipsnya agar Anda mendapat malam Lailatul Qadar. Ingat nasihat Ibrahim bin Adham, ulama zahid. Dia ketika pernah ditanya, ya Ibrahim, kenapa saya nggak bisa menegakkan sholat malam? Apa kata Ibrahim bin Adham? La taqsi bin nahar, fa innal qiyam syaraf, wa syaraf minallah la yuqta lil 'asi. Ketahuilah, sholat malam itu, ya, adalah kemuliaan dari Allah. Dan kemuliaan dari Allah untuk bisa bangun sholat malam itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat di siang harinya. Biar kita bisa menegakkan sholat malam, siang ini jangan berbuat maksiat. Mata kita, hati kita, tangan kita, telinga kita, kaki kita, ya, jangan berbuat maksiat. Biar dimudahin untuk kita bisa terbelalak lebar menghidupkan malam 10 hari terakhir. Kemudian tips berikutnya dari Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ya, juga yang selainnya, mereka mewasiatkan jangan terlalu banyak makan. Sesungguhnya ketika Anda banyak makan, Anda akan mudah untuk berbuat maksiat. Dan saat itu mata Anda, ya, akan berat untuk menegakkan malam, menghidupkan malam. Sahur jangan terlalu banyak. Nah, sahur cukup. Sahurnya Nabi seringnya kurma. Paling perfect kalau kurma ditambah semangka, kurma tambah timun. Masya Allah, ajib, ada panas, ada dingin. Nah, kemudian buka puasa juga jangan terlalu berat, sehingga Anda bisa menegakkan sholat malam Anda. Semakin Anda banyak makan, bukan tambah kuat, tapi semakin Anda meracuni sel-sel Anda dengan makanan. Itu wasiat-wasiat para ulama salaf. Begitu pula Sufyan Ats-Tsauri, ya, melarang kita untuk banyak makan, apalagi di 10 hari terakhir, biar kita kuat menghidupkan malam-malamnya. Walau nasihat berikutnya, ketika siang hari jangan terlalu lelah dengan pekerjaan Anda, biar malamnya Anda bisa menghidupkan malamnya. Kemudian berikutnya, jalankan sunnah qailulah, istirahat di siang hari. Nabi bersabda, qilu fa inna syaitana la yaqil. Istirahat tak ada istirahat siang, karena setan gak istirahat siang. Ya, disebutkan dalam satu riwayat, sebagian ulama menghasankan hadis ini, ista'inu
bis-sahuri lisyamika fin nahari wasta'inu bil qailulati liqiyamika fil laili. Ambillah sebab dengan makan sahur ya agar Anda kuat di siang harinya, dan ambillah sebab istirahat di siang hari biar Anda kuat untuk menegakkan sholat malamnya. Nah ini rahmatullah jami'an tips-tipsnya. Nah kemudian barakallahu fikum, juga 10 hari terakhir ini jangan lewatkan zikir pagi petang. Sebelumnya Ramadan sebelumnya, hari-hari sebelumnya, sebelum 10 hari terakhir di Ramadan kita ini, mungkin ada yang zikir pagi petang lewat. Jangan. Yang belum tahu zikir pagi petang, cepat cari apa itu zikir pagi petang. Ya, kata Ibnu Qayyim, dia sebagai benteng perisai bagi tubuh kita. Ya, dijauhkan dari makhluk-makhluk Allah yang punya keburukan, baik jin, hewan atau jiwa-jiwa yang buruk. Ya, kalau nggak mampu beli bukunya, ya, atau nggak mau mencari bukunya, ada di aplikasi. Ya, namanya Hisnul Muslim. Baca zikir pagi petang. Ya, pernah seorang sahabat tersengat karena jengking. Dia sampaikan, aku baru ingat kenapa aku tersengat karena jengking. Ternyata aku belum zikir Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai' fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim 3 kali. Lupa, biasanya baca. Ketika dia nggak baca, dia tersengat karena jengking. Subhanallah. Makanya ini apa? Biar kita dijauhkan dari jiwa yang buruk, roh yang jahat. Ya, wah ini bentengnya kita seperti ini. Zikir pagi petang. Ya, kemudian yang biasanya sholat duha lewat di 10 hari terakhir, aduh jangan sampai datengin sholat duha. Kalau bisa sholat isya di waktu syuruk, asal dari sholat subuh zikir sampai waktu syuruk sholat isya. Nah itu yang bagus. Ya, kalau bisa 10 hari terakhir datengin. Ya, yang kemudian biasanya Al-Quran jarang dibaca. 10 hari terakhir baca. Kalau bisa 2 jam sekali baca. Bukan hanya setelah sholat 5 waktu saja, 2 jam sekali baca Al-Quran. Itu untuk mengikat hati kita selalu ingat dengan Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda tenang? Ya, dikabarkan dari seorang teman kami, ya, ahli pengobat. Dia mendapatkan dari seorang profesor. Profesor ini meneliti dari sekian jumlah penderita kanker diterapi hanya dengan baca Al-Quran dengan maknanya 2 jam sekali, hanya 10 menit, 90% kasus kankernya sembuh. Anda lihat rata-rata yang kena kanker itu siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, apa ibu-ibu? Mayoritas laki atau wanita? Gampang marah, baper, sulit nahan amarah, gampang dendam, gampang takut, panik berlebihan. Kalau wanita cerewet itu wajar, karena dia punya anak untuk didik anak. Tapi kalau laki-laki jangan cerewet. Kalau wanita baper itu memang tabiat mereka. Tapi kalau jadi bapak-bapak jangan baperan. Ya, wanita mungkin menyiapkan 20.000 suku kata untuk Anda hanya punya 10.000 suku kata. Ada yang kerjanya sebagai sales, sebagai ustadz, ya, kerjanya banyak bicara di luar. Kalau pulang ke rumah nggak usah banyak ngomong, tinggal dengerin ibu-ibu menyiapkan 20.000 suku katanya. Anda sudah habis suku katanya. Lah bapak-bapak kalau sekali ngomong nyelkit, ya, coba Nabi sebutkan apa? Hati mereka apa? Kal-qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Kemudian mereka ini diantaranya Anda lihat dari zaman sebelum Nabi, zaman Nabi sampai detik ini, para dukun dan tukang sihir rata-rata profesinya siapa? Wanita. Karena apa disebutkan Nabi mereka apa? Naqas akal waddin, agama dan akalnya kurang. Dan pengikutnya Dajjal terbanyak siapa? Wanita. Penghuni neraka terbanyak siapa? Wanita. Anda perhatikan, kenapa wanita banyak juga terkena kanker, ya, kanker rahim, kanker payudara, kanker serviks, pembengkakan kelenjar tiroid. Anda perhatikan kenapa? Psikis mereka ini sangat besar pengaruhnya. Ya, psikis mereka sangat besar pengaruhnya.
Fa ini rahmani wa rahmatullah jami'an. Maka zikir-zikir datangi, baca Al-Quran ini penting. Itu menenangkan hati kita. Anda kalau punya masalah, jangan dengerin musik. Musik itu bukan mengatasi atau menenangkan hati Anda, justru bikin hati Anda galau. Demi Allah, ya. Ada di antara keluarga kami, dia ini ya orang bilang punya panca indera keenam, padahal dia kemasukan jin. Setiap ibunya muter televisi, dangdut, joget, dia bisa melihat setan, semua setan bisa lihat joget di depan TV. Ibunya ganti channel, link Mekah Madinah 24 jam, langsung setannya kabur. Ya, ini terkait sebenarnya ilmu gaib, ya, yang kita nggak bisa melihat kasat mata. Tapi ya sekali lagi, musik bukan menenangkan Anda, tapi apa? Al-Quran lah yang membuat hati Anda tenang. Ya, induk dari zikir adalah Al-Quran. Nabi kalau sedih, ya, apakah zaman Nabi gak ada musik? Ada. Nabi gak dengerin musik. Apa yang Nabi lakukan? Ya Bilal, aqimus shalah, arihna biha. Ya Bilal, ayo tegakkan sholat. Hati ini tenang kalau kita sholat, ya Bilal. Nah, Nabi kalau sedih, zikir. Ya, Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kulla la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu aku harapkan ya Allah. Jangan biarkan diriku sekejap mata pun ya Allah. Perbaikilah semua urusanku ya Allah. Gak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Bukan dengan musik. Nah, naik motor, ya lagi ada masalah, dengerin musik, nabrak door, meninggal, earphone atau intercom masih di telinganya, dia sudah meninggal, musik masih nyala. Anda kira-kira husnul khatimah apa su'ul khatimah? Ya, naik mobil rame-rame, musik kenceng, dengerin rock, nobrok, kecelakaan, akan dihisab yaumul qiyamah. Warahmatullahi jami'an. Ya, datangi Ramadan, ya, dengan semaksimal mungkin. Kemudian Nabi sudah bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Datengin banyak-banyak infak sedekah. Jangan mikir, aduh nanti untuk THR, aduh nanti untuk pulang kampung, udah gak usah dipikir. Apa? Setan bisikin Anda, apa? Ya'idukumul faqr. Setan menjanjikan di telinga Anda dengan kemiskinan kalau Anda banyak infak dan sedekah. Padahal Nabi sudah bersabda dari Abu Hurairah, "Man aqsad sadaqatun min malin." Gak akan berkurang sedekah yang Anda keluarin, gak akan berkurang. Disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga bersabda, ya, man khairukum fi Ramadan, siapa di antara kalian yang paling baik di bulan Ramadan? Kemudian apa kata Nabi, dijawab sendiri, khairukum fi Ramadan aktsarukum dzikra. Orang yang paling banyak zikir di bulan Ramadan. Juga Ramadan syahrul it'am, syahrul Quran, banyak ngasih makan, ya, banyak membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, rahmatullah jami'an, kita sambut 10 hari terakhir ini, ya, yang Nabi SAW sudah bersabda, Ja'a Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepada Anda bulan yang Allah jadikan keberkahan. Sekarang ini mau sirna, Ramadan tamu bagi kita, harusnya kita muliakan dengan ketaatan kita kepada Allah. Sebenarnya dia akan beranjak pergi dari kita sebagai tamu, ya. Maka apa? Jangan sampai kita nyesel, ya Allah, Ramadan kemarin kenapa saya lewat ini dan itu. Anggap Ramadan ini Ramadan terakhirnya kita. Anggap sholat yang Anda lakukan sholat terakhirnya Anda, agar menjadi khusyuk. Kalau Anda sholat, perhatikan, Anda sholat seolah-olah Anda berada di sebaik-baik bulan Ramadan. Kalau Anda sholat, hadirkan di hati seolah-olah Anda berada di 10 hari terakhir. Naikkan lagi, kalau Anda sholat seolah-olah Anda berada di malam Lailatul Qadar, yang Anda sangat khusyuk pada waktu itu, ya. Kalau Anda sedekah juga demikian, rasakan seolah-olah Anda berada di sebaik-baik malam pada waktu itu, ya. Fa ini rahmatullah jami'an. Dan kemudian terkait dengan sisa waktu ini, kita siapkan di antara persiapan Anda untuk menjelang Idul Fitr. Menjelang Idul Fitr, ya, jangan lupa, ya, ketika Idul Fitr Anda siapkan diri Anda dengan bebersih, ya.
menggunakan minyak wangi bagi kaum lelaki, pakaian sebaik-baik pakaian. Bukan berarti harus pakaian baru. Ya, sebaik-baik pakaian yang Anda punya, nggak harus memaksakan diri pakaian baru. 10 hari terakhir suami istri sekeluarga sibuk nge-mall dan ngemil. Ya, nge-mall dan ngemil. Harusnya iktikaf di masjid, ini iktikaf di mall. Ya. Nah, sekali lagi apa? Kita dijebak oleh iblis dengan perkara yang mubah. Kemudian jangan lupa, ketika Idul Fitr, ya, disunahkan Anda untuk membatalkan puasa Anda. Istilahnya apa? Anda nggak puasa. Ya, dengan diantaranya Anda makan kurma. Ya, ini sunnah. Ketika sahur Nabi pilihannya kurma. Buka puasa pilihannya Nabi apa? Kurma. Makanya kalau buka puasa jangan air dulu. Anda nggak dapat pahala sunnah buka dengan kurma. Buka puasa pisang goreng dulu. Buka puasa es campur dulu, kolak dulu, kurma dulu, ya. Nah, kurma dulu biar dapat pahala, insyaallah. Walaupun itu perkara yang ringan. Ketika bayi baru lahir ditahnik pakai apa? Kurma. Anda mau berangkat ke lapangan untuk menunaikan salat Idul Fitr, makan kurma dulu. Di sini disebutkan oleh para ulama, ketika perut kosong, usahakan yang manis-manis masuk pertama kali ke perut Anda. Karena yang paling bagus untuk liver dan limpa Anda. Ini kata para ulama kedokteran. Mereka seorang penulis kitab, ulama, mereka mendapat taufik dari Allah, jauh dari maksiat. Mereka tahu ilmu tafsir, ilmu akidah, ilmu fikih, juga ilmu pengobatan sekalian, masya Allah. Makanya ketika perut kosong, Nabi sahurnya nggak pakai yang pahit-pahit, buka puasa pahit-pahit. Buka puasa makan lalapan brotowali sambil lontong. Yang manis-manis kurma. Buka puasa makan yang masem-masem, ya, asinan sayur, asinan buah, enggak. Buka puasa yang pedes-pedes, masya Allah. Buka puasa minum rendaman cabai, enggak. Atau buka puasa asin-asin, ya, makan ikan asin sama sambal terasi, enggak. Ini ketika perut kosong yang manis-manis. Sampai kata Syekh Utsaimin, kalau bayi baru lahir sudah terlanjur disusui, gak ada lagi sunnahnya tahnik. Karena hikmah masuk kepada si baby, bayi baru lahir yang manis-manis, biar sampai ke lambung liver limpa itu yang manis, untuk merangsang lambung liver limpa. Ya, kemudian diletakkan di langit-langit, di gusi, di lidah, biar dia siap untuk menghisap puting susu ibu. Makanya ketika orang buka puasa, bukan air dulu yang diminum. Ketika bayi baru lahir, bukan air susu ibu yang dihisap, tapi tahnik dulu. Ya, makanya Ibnu Qayyim mengatakan ketika perut kosong Anda jangan minum air dingin. Bangun tidur jangan minum air dingin. Coba. Beda seperti yang sudah kita dengar biasanya di medsos. Ternyata para kedokteran Arab Klasik nggak merekomendasi minum air dingin ketika perut kosong. Lihat, ketika sahur buka puasa bukan air dingin, kurma. Nabi bangun dari tidur, imma air nabit, imma sahurnya kurma. Nah, bukan air putih, karena air putih itu apa? Sifatnya hambar, dan yang hambar ini dingin. Ya, dan ini nggak direkomendasi. Ini kedokteran Arab Klasik. Ya, wow, apa itu? Apa buktinya? Buktinya kita baik-baik, terserah mau minum baik-baik. Yang jelas ulama turun temurun mereka sudah meneliti. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Kemudian yang berikutnya di antaranya yaitu sebagaimana disebutkan dari hadis Nabi SAW, dulu Nabi SAW, ya, mereka ketika Nabi mau berangkat ke musola, ke lapangan, Nabi makan kurma dahulu, Kemudian juga di antaranya yang terbaik sholat Idul Fitri dilakukan di musola. Artinya musola itu lapangan, bukan di masjid, ya, bukan di masjid. Tetapi kalau ada udzur seperti hujan atau angin kencang dan sebagainya, maka tidak mengapa di masjid. Dan berangkatnya dari satu jalan, pulangnya menempuh jalan yang lain. Dijalankan semua sunnah untuk menunjukkan apa? Sawadul a'zam. Islam itu bersatu, Islam itu kokoh.
Makanya Syalbani berpendapat ya, alangkah baiknya umat Islam itu Idul Fitr itu apa, dan Id itu apa, disamakan sesuai dengan keputusan pemerintah, biar nggak pecah, yang ini partai ini, aliran itu pecah sendiri-sendiri, sehingga nggak menunjukkan persatuan kaum muslimin. Makanya Nabi bersabda, "Istau wa la takhtalifu, fatakhtalifu qulubukum." Kata Syekh Utsaimin, disinilah awal mula perpecahan kaum muslimin, ketika sholat sofnya pecah-pecah, sofnya tidak rapet, sehingga apa? Allah cerai-beraikan hati mereka hanya dari perkaringan sof. Makanya imam sering mengingatkan ya, al-ka'ab bil ka'ab wal manqib bil manqib, ya tarasu, ya rapat luruskan, ya. Wah, ini apa? Nabi nggak menegakkan sholat kecuali apa? Jamaah seperti anak panah, ya, yang ditata di rumah anak panah sejajar, baru Nabi tegakkan sholat. Nah, kemudian berikutnya bertakbir, ya. Sunnahnya Anda keluar dari rumah bertakbir. Takbir khilaf, ada yang mengatakan mulai dari malam Id, ada yang mengatakan ketika pagi hari. Alhasil al-amr wasi', silakan. Kemudian berikutnya ziarah al-aqarib wal arham, saling menziarahi, ya, al-aqarib, ya, kerabat dekat, juga hubungan silaturahmi, juga teman-teman, ya, juga termasuk ziarah. Ini semua punya keutamaan, ya, punya keutamaan. Nah, insyaallah itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah jam 1. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Tafadhol, barakallahu fikum. Cukup insyaallah, sudah jam 1. Nah, cukup. Ramadan lapar, ya. Dengar kajian kelamaan, ya, bahaya. Idza atala al-majlis, ya, idza atala al-majlis fasyaitan lahu nasib. Kalau majelis ilmu terlalu panjang, setan punya bagian. Bagian apa? Ganggu Anda. Mata alis ditarik-tarik, ayo ngantuk gitu kan. Ya, HP bunyi, ayo kemana ini? Itu saja ya. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendapatkan taufik untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, ya. Semoga Allah terima semua amalan kita di bulan Ramadan ini. Semoga Allah takdirkan kita untuk mendapatkan Ramadan berikutnya. Dan semoga Allah beri petunjuk sebaik-baik petunjuk kepada para pemimpin kita. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Dan semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Saya aturkan jazakumullah khair kepada Ustaz Salim Mukhdar. Sebenarnya saya berharap nasihat dari beliau. Baru pertama kali ini anak bertemu beliau. Berangan-angan dari dulu berdoa ketemu beliau. Sekarang ditemukan oleh beliau. Nah, dan harap dimaklumi atas segala keterbatasan apa yang saya sampaikan. Jika ada benarnya dari Allah semata, jika ada salahnya karena keterbatasan ilmu saya atau gangguan dari syaitan, dan sebaik-baik orang yang salah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya satu ada tambahan satu. Tambahan satu foto saya. Benar. 5 daqaiq 10 daqaiq. Allah. Allah barik fik ya Ustaz. Ya barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.